YouTuber kan? Hello, apa kabar? TikToker juga kan? Ya, Apa tahu kabar? I like Palembang. I love it. Yeay, mau kita galau. Bye-bye. Hai, welcome back to my channel. Aku si Majunta. Apa kabar guys, sobat-sobat dimana saja berada? Saat ini kita berada di salah satu tempat yang sangat cantik banget di Kota Makau. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa hotel dari atas. Tapi untuk kali ini saya tidak membahas tentang pemandangan yang ada di sini. Nah, saya kedatangan sobat kita nih. Saya pengen tanya-tanya curhatan daripada beliau. Ini dia profilnya, check it out. Marina, perempuan yang berusia 51 tahun ini berasal dari Cilacap, memiliki akun YouTube dengan jumlah subscriber 1.800 lebih dan telah memiliki AdSense low, juga seorang TikTokers. Nah, beliau ini perempuan yang sudah setengah abad tapi tetap gagah, cerdas, dan juga kreatif. Yuk kita ikutin obrolan kita berikut ini. Oke guys, saat ini ada sobat kita Mbak Rina. Halo, say halo to subscriber. Subscriber, apa kabar? Nama saya Rina. Nah, Mbak Rina ini juga merupakan YouTuber ya, say, tapi sayangnya nggak dikembangkan lagi. Oke, kita nggak akan membahas masalah per-YouTubean, tapi kita mau cerita-cerita aja seputar pengalaman beliau selama merantau. Mbak Rina udah berapa lama nih merantau? Ya, kalau di Makau ini 3 tahun nanti ya, bulan depan. Tahun depan, sorry. Depan bulan 3 saya 3 tahun. 3 tahun di Makau. Sebelumnya? Sebelumnya saya di Hong Kong 2 tahun. 13 tahun. Wow, gila 13 tahun. Sebelum di Hong Kong? Di Singapura. Berapa? Ada Brunei. Jadi total dari keseluruhan merantau itu berapa tahun? Nggak pernah ngitung, coba hitung sendiri. 5, 2, 7, 3, 13. Pokoknya lama lah ya. Tapi Oke, bisa nggak Mbak Rina ingat-ingat tuh awal-awal merantau itu kira-kira tahun kapan tuh dan anaknya umur berapa? 2003 kayaknya saya. 2003 ya merantau. Dari tahun pertama kali merantau tahun 2003. Anaknya umur berapa? Waktu itu umur saya, anak saya yang gede itu baru 8 tahun. Yang kecil masih bayi, umur 14 bulan. Oh, Iya. itu yang ngasuh siapa tuh? Yang ngasuh ibu saya. Jadi dari tahun 2003 sampai sekarang ya merantau. Nah, selama perjalanan panjang itu apa sih motivasi Mbak Rina kenapa bisa merantau meninggalkan anak yang masih kecil, itu motivasinya apa dan alasannya? Motivasi saya ya apa ya, memperbaiki kehidupan lah, terlalu apa ya, ekonomi tuh nggak sama sekali nol lah ya, istilahnya nggak punya apa-apa lah gitu ya. Seperti itu kan, pengennya ya hidup lebih baik untuk anak saya gitu, untuk saya sendiri gitu maksud saya. Jadi intinya ninggalin anak itu bukan karena nggak sayang ya, tapi demi masa depan yang lebih baik. Kita disanggup-sanggupin ya Mbak ya? Nggak sanggup sih sebetulnya, tapi sanggup-sanggupin emang keadaan gitu. Itu perasaan pertama ninggalin anak itu gimana? Ya nggak bisa diomongin ya itu. Masih kayak bisa nginget nggak? aduh sedih, nanti nangis ya kalau ngomong gitu. Ya nggak apa-apa, kan ini pengalaman cerita, mungkin ada banyak sobat-sobat juga senasib gitu. Udah lama terus diungkit jadi saya nangis ntar gitu. Untung kacamata saya hitam nih nggak kelihatan Nggak apa-apa, ya. dibikin nangis juga nggak apa-apa. Iya, soalnya ya gimana ya, perasaan saya ya sakit lah ya berpisah sama anak, sakit lah. Siap tisu.
apalagi anak masih umur 14 tahun gitu ya. 14 bulan. 14 tahun mah nggak ingetin ya, aku tak salah, aku udah nangis kalau inget masa lalu. Aduh, menyentuh banget. Udah dandan cantik-cantik luntur nih. Gak apa-apa sih, ini kan kita sharing-sharing aja ya. Jadi guys, kita itu banyak banget cerita-cerita pahit yang justru cuman kita simpan gitu kan. Kita ninggalin anak itu adalah suatu perjuangan hebat untuk mengatasi emosional kita. Gimana kita bisa hidup tanpa anak kita, apalagi anak kita masih usia bulanan ya. Karena kalau saya pribadi juga saat itu saya juga no choice, sama seperti Mbak Rina. Saya harus mengambil keputusan meninggalkan anak. Saat itu anak saya usianya 2 tahun. Dan ya keputusan yang berat ya Mbak ya. Kita yang biasanya sama anak dalam pelukan kita, tidur ada di sebelah kita, terus kita harus lalui malam demi malam demi sebuah proses. Ya tentunya cita-cita kita cuma kepengen kemakmuran dalam segi kebutuhan ekonomi anak kita terpenuhi. Ya sama, saya juga kalau saya masih ingat banget tuh anak saya tinggalin usia 2 tahun. Waktu itu kayaknya dia punya feeling saya mau pergi gitu kan. Cuman ya karena dia masih kecil kan nggak bisa untuk ngomong kayak orang yang besar gitu kan. Tapi saya bisa rasain dari tatapan mata dia. Dan saat itu saya gendong sebelum saya jalan. Terus akhirnya saya kasihin ke ibu saya, dan saya naik motor mau langsung jalan pergi itu. Terus dia tahu biasanya kan selama itu setiap saya kasihin ke siapa aja, kakak saya kayak ibu saya, dia nggak akan pernah nangis gitu. Nah pada hari itu dia kayaknya tahu kalau saya akan pergi. Terus dia nggak mau lepas dari gendongan saya, sedangkan saya harus pergi. Dia mau nggak mau saya paksain, saya kasihin ke ibu saya. Dan saat itu ibu saya bilang, udah kamu jalan, jangan noleh lagi ke belakang. Ya udah, saya terus jalan. Terus dia teriak di belakang, panggil saya gitu kan, bunda gitu kan. Ya udah, saya mau nggak mau sempet stop motor saya, stop, nggak tega ya kan. Tapi ya ini pilihan kita untuk terus jalan, karena ya itulah hidup, salah satu bagian segmen dimana mau nggak mau kita harus memilih dan menentukan. Ya nggak Mbak? Iya. Anaknya usianya berapa? Anak pertama 28 tahun dan umur yang kedua 23, hampir 23 sih. Ya. Terus kenapa Mbak masih merantau? Ya satu ya, saya nggak ada suami pulang, jadi kalau kita masih sehat istilahnya seperti itu, terus anak-anak sudah besar ya, nggak perlu kita ngopeni lah kalau orang Jawa bilang. Jadi ya daripada di Indonesia nggak ngapa-ngapain kan, di sini masih laku lah, masih bisa menghasilkan uang lah ya, selagi sehat. Ya. Nah sekarang yang Mbak rasa ini ya, setelah anak besar, terus kita jauh gitu kan, karena kita dari kecil emang udah nggak sama-sama mereka. Apa yang Mbak rasain? Ya gimana ya mengutarakannya ya, anak-anak sudah besar, kadang kita pengen ditegur, disapa gitu ya, diperhatikan mungkin terlalu besar lah ya, maksudnya sedikit tegur sapa gitulah ya, ditanya sama orang tua gitu lagi ngapain, udah makan apa. Itu membuat kita jadi seneng gitulah, istilahnya bahagia lah, anak ada yang perhatian sedikit gitu. Kalau full 100% karena mereka juga punya keluarga gitu, saya nggak terlalu berharap sekali gitu. Cuman kadang-kadang ya sedih gitu, karena kok di sini kayak, sedangkan kita sudah berjuang berpuluh-puluh tahun, udah besar ya, kita kepengin ada anak perhatian sedikit, mereka tuh nggak ada gitu. Bukan menjelekkan anak saya, kadang ya, sedihnya di situ lah, kesedihan di situ gitu lah. Jadi sob, kita di sini kan saya yakin banyak juga perasaan yang sama ya, sebagai seorang ibu yang terlalu lama merantau di luar negeri. Kebanyakan yang saya survei itu hampir 90% itu sama gitu, dalam artian mereka merasa kesepian. Jadi ketika kita berjuang untuk mereka, kebutuhan mereka semuanya gitu, dan kita sampai kadang lupa sama waktu yang kita lalui. Tahu-tahu
udah ganti tahun, tahu-tahu udah 2 tahun, dan tahu-tahu anak udah besar. Nah mungkin karena waktu yang terlalui ini membuat kita jadi kehilangan momen, dan akhirnya kita seperti tidak mengenalin keluarga kita. Benar nggak Mbak? Iya. Kadang kita itu sebenarnya di saat kita rapuh, justru di saat kita tuh lagi feeling down, lagi benar-benar putus asa, lagi banyak masalah, tapi kita mau nelpon rumah yang harusnya kita dapetin kata-kata enak, tapi malah sebaliknya. Kadang karena mereka mungkin ya, kalau anggapan saya ya, mungkin mereka keluarga beranggapan bahwa oh mereka di sana baik-baik aja, nggak ada masalah. Padahal sebaliknya, kita justru orang-orang seperti kita ini tidak pernah menceritakan permasalahan yang sebenarnya. Kita cuma nyeritain yang bagus-bagusnya aja, salah satunya kepada anak ya Mbak ya, supaya mereka nggak terlalu kepikiran kepada kita gitu. Jadi makanya kita bercerita tentang yang bagus-bagus, yang baik-baik. Nah sebenarnya kadang ini yang banyak sangat dikecewakan ya, kayak ya saya pribadi juga gitu ya. Kadang keluarga itu nggak pernah mau tahu sebenarnya kita ini seperti apa sih di sini. Justru kita ini di luar, orang lain jadi keluarga jadi orang lain. Semakin lama kita di luar, kita semakin tidak mengenalin keluarga, semakin mereka juga tidak memahamin kita. Padahal di saat kita seneng, justru kita nggak mau loh membebani mereka dengan menelpon. Justru di saat kita butuh dukungan itu adalah di saat kita menelpon mereka. Walaupun dengan hai mama, apa kabar? Gimana hidup mama? Gimana keadaan di sana? Mama baik-baik aja kan? Itu adalah suatu support yang bikin kita itu seperti mendapatkan kekuatan ya. Kuat dari ya. Seneng, jadi kita ada pikiran, oh anak saya perhatian. Jadi kita cari duitnya juga. Nanti cucu saya mau kali beli ini. Ini anak saya mau beli ini. Ini kasih kita memang duit kita buat anak, cuman kita mau sedikit cara. Perhatian tuh nggak ada. Sangat disayangkan misalnya ketika kita lagi terpuruk nih ya, terpuruk kan kita biasanya pengen nelpon dengar suara anak atau orang tua supaya oh kita seneng gitu ya, mood kita yang tadi down jadi naik lagi. Tapi terkadang ketika kita nelpon mereka cuma menanyakan kiriman uang, atau ketika mereka menelpon kita mencari kita hanya untuk sesuatu yang mereka inginkan, misalnya ya minta uang. Nah di sini bukan bermaksud untuk menjatuhkan keluarga sendiri, enggak, cuman kita mengeluarkan hati, curhatan hati, benar. Biar kita sedikit lega, siapa tahu kalau keluarga kita menonton, dia tahu terus berubah pikiran, bisa merasakan, lebih peka lagi. Karena kan ya kita tuh sebenarnya yang kita mau adalah perhatian. Apa sih susahnya sekedar nanya, apa kabar, tahu tante apa kabar, gimana ceritanya tante, lama nggak ada kabar, atau bunda apalah gitu ya. Jangan hubungin kita itu cuman di saat ada sesuatu, ada something yang ya materi lah ya. Karena kita di sini bertahan bukan karena kita seneng, enggak, tapi kita di sini memikirkan bahwa selagi kita bisa menghasilkan uang di sini, kenapa harus pulang? Karena kondisi pandemi kayak sekarang juga sulit sekali. Untuk cuti aja kita susah. Kita bisa cuti, kita nggak bisa balik, susah. Jadi banyak pengorbanan kita juga, pertimbangan yang rindu segunung kita tahan. Alangkah baiknya buat pihak keluarga juga, apa sih sekarang media sosial ada di mana-mana ya. Dengan mudah lah. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, apa semua ada ya. Bahkan kita di YouTuber gitu kan. Kita ini berdua YouTuber. Kenapa? Untuk melampiaskan rasa kesepian kita. Jadi kita membuat sesuatu yang bermanfaat. Siapa tahu kreativitas kita untuk video-video kita yang ya masih ecek-ecek ya, harap maklum. Namanya ya, sebetulnya juga buat menghibur diri kita sendiri. Benar-benar. Karena rasa sepi. Syukur pisan mendapatkan uang, tidak pun tidak apa-apa, karena kita hiburan istilahnya. Hiburan, iya, memanfaatkan peluang juga, dan juga melatih kemampuan kita juga dan kreasi. Nah sobat-sobat, ini salah satu curhat hati sobat kita ya, YouTuber juga. Kalian bisa subscribe di bawah ini nama channel beliau ya. Jangan lupa subscribe juga channel ini jika kalian belum. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like,
serta share dan kasih komen juga. Sharing kalau yang area Makau pengen curhat juga boleh kontak saya, kita bisa. Itulah kita juga butuh perhatian, bener nggak? Kita jauh ini, kita dengan seperti ini bukan berarti kita baik-baik aja. Kadang ada banyak permasalahan yang tidak bisa kita share. Dan dengan perhatian kalian tanpa ada modus itu sudah ada kekuatan luar biasa. Ingat, ya itu tadi buat siapa saja mungkin yang menonton video ini, semoga yang senasib ya kita tetap harus terus memperkuat diri, terus positive thinking aja. Ya udahlah, kalau emang kita senasib ambil positifnya aja. Oke sob, itu tadi salah satu segmen penting nih, curhatan di kali ini. Setelah sekian lama saya tidak membuat konten tentang pekerja Indonesia, dan kali ini saya senang sekali karena Mbak Rina udah bersedia menjadi narasumber saya. Terima kasih ya Mbak Rina, semoga konten YouTube Mbak Rina juga berkembang lagi dan saya juga. Ya, pokoknya kalian kalau suka sama video ini like, nggak suka juga nggak apa-apa, nggak dipaksa. Jadi tonton aja, ambil isinya yang baik. Semoga bermanfaat. Pokoknya kita di mana saja harus selalu semangat karena itu. Sampai jumpa.